Di sini kita mulai ragu, dan banyak yang tidak mau untuk mengacungkan jari. Kenapa itu terjadi? Karena untuk masuk surga harus siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pertanyaan yang keempat kemudian saya sampaikan, siapa di antara kita itu yang sudah siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena untuk masuk surga harus menghadap Allah, Bapak Ibu. Surga itu tidak ada di dunia. Surga itu berdasarkan keyakinan kita itu adanya nanti di akhirat, dan itu harus dilalui dengan kematian. Apakah kita sudah siap untuk menghadap Allah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, semuanya kita masih mendapatkannya dan kita bisa menggunakannya dengan sangat baik. Pada pagi hari ini semua kita tetap istiqomah menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, dan pada pagi hari ini kita patut berbahagia dan bersyukur bisa melanjutkan kajian kita setiap Ahad pagi. Setelah sebelum-sebelumnya sempat istirahat sejenak karena kita baru selesai menunaikan ibadah selama bulan Ramadan dan juga selama di bulan Syawal. Bapak Ibu sekalian jamaah sholat subuh yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam suasana bulan Syawal. 2 minggu yang lalu saya kebetulan pernah diundang hadir dalam acara Halal Bihalal, keluarga besar lembaga dakwah kampus, yang kebetulan waktu itu temanya kembali ke fitrah, kembali berilmu, dan kembali mudah melangkah ke sorga. Di dalam sambutannya panitia mengatakan, menyebutkan sekaligus juga mengutip hadis Rasulullah yang sangat populer, di mana sebagian besar kita mungkin sudah menghafalnya dengan baik. Rasulullah bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan konsisten untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah, Allah pasti mudahkan langkahnya, jalannya itu menuju surga. Tema ini sangat relevan karena yang mengadakan adalah lembaga dakwah kampus, di mana mereka setiap hari melakukan kegiatan belajar, dengan harapan apa yang mereka lakukan itu juga membantu memudahkan mereka untuk melangkah jalan-jalan menuju surga. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, sesuai dengan tema ini kita mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin juga pernah saya sampaikan sebagiannya di forum kita ini.
kita bertanya ya, sesuai tema yang dimaksud ya, apakah kita ini sudah benar-benar kembali ke fitrah ya? Karena temanya itu adalah kembali ke fitrah ya. Kalau kita merujuk kepada hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang dilahirkan itu ya, dalam kondisi yang fitrah ya. Kalau kita juga menghubungkannya dengan teorinya John Locke, itu teori tabula rasa, di mana setiap manusia yang lahir itu ibarat kertas kosong. Terserah yang bersangkutan, terserah orang yang memilikinya untuk mengisinya. Mau ditulis apa saja. Sama dengan hadis ini ya. Setiap orang itu terlahir dalam kondisi fitrah ya. Kemudian ayah dan ibunya yang menjadikannya menjadi yuhawidanihi, menjadi Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadi Majusi ya. Tergantung bagaimana keluarganya, lingkungannya mendidiknya menjadi orang yang beriman atau orang yang Yahudi, orang Nasrani ataupun orang Majusi. Jamaah yang berbahagia, sudah tentu jawabannya mereka yakin ya. Walaupun mungkin ada sebagiannya yang malu untuk menjawabnya ya. Mereka berharap dengan sebulan melaksanakan berbagai ibadah di bulan Ramadan, punya harapan besar bisa kembali ke fitrah ya. Dosanya terampuni dan bisa lebih meningkatkan kualitas diri dan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kedua yang kita ajukan sesuai tema itu ya. Siapa di antara kita ya, yang hadir baik pada waktu itu maupun kita yang pada pagi hari ini ya, yang benar-benar ingin masuk surga? Karena sesuai temanya, kalau kita ini konsisten belajar, istiqomah menuntut ilmu, Allah akan memudahkan kita untuk memberikan petunjuk jalan-jalan menuju surga itu. Mayoritas di antara mereka kalau diminta untuk mengacungkan jari, semuanya mengacungkan jari. Mayoritas ya. Mereka ingin masuk surga. Saya yakin semua kita yang hadir di pagi hari ini juga sama jawabannya, ingin masuk surga. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika ditanya pertanyaan yang ketiga, mereka mulai ragu. Apa pertanyaan yang ketiga itu? Kalau memang kita yakin sudah kembali ke fitrah, kita yakin bahwa kita ingin masuk surga, maka pertanyaan yang ketiga, siapa di antara kita itu yang ingin segera masuk surga? Siapa di antara kita yang ingin segera masuk surga? Di sini kita mulai ragu dan banyak yang tidak mau untuk mengacungkan jari. Kenapa itu terjadi? Karena untuk masuk surga harus siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertanyaan yang keempat kemudian saya sampaikan, siapa di antara kita itu yang sudah siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Karena untuk masuk surga harus menghadap Allah, Bapak Ibu. Surga itu tidak ada di dunia. Surga itu berdasarkan keyakinan kita itu adanya nanti di akhirat, dan itu harus dilalui dengan kematian. Apakah kita sudah siap untuk menghadap Allah itu dengan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari setiap hari di kampus, di masjid dan seterusnya?
Jamaah yang berbahagia, nah ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab ya, sesuai dengan tema yang saya sampaikan di awal tadi. Ada seorang ulama bernama Mansur Ibnu Zadan, dalam kitab Tahdzibul Kamal ditulis oleh Imam Al-Mizzi ya. Di sana disebutkan ya, walau kila liman Mansur Ibnu Zadan, apabila dikabarkan kepada Mansur Ibnu Zadan anna malakal maut amamal bab, bahwasanya malaikat maut itu ada di depan pintu, makana indahu ziyadatun fil amal, maka seorang bernama Mansur Ibnu Zadan itu sudah tidak perlu lagi minta waktu untuk menambah amal-amal. Artinya apa? Ya kapan dan di mana saja beliau itu siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makana indahu ziyadatun fil amal, dia sudah tidak perlu lagi tambahan amal lagi, apalagi minta waktu. Sekarang bandingkan dengan kita yang di awal tadi tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ketiga dan keempat. Seandainya nanti kita pulang ke rumah masing-masing, kemudian ada tamu ketok pintu, setelah kita buka pintu ternyata berdiri di depan pintu itu adalah malaikat maut, memberi kabar kepada kita, Anda akan dijemput untuk menghadap Allah nanti setelah zuhur. Apa yang akan kita lakukan setelah mendengar kabar itu? Sempatkah kita untuk berjalan-jalan santai bersama teman-teman, misalnya mumpung hari Ahad, goes misalnya? Sempatkah kita mengajak keluarganya untuk berlibur karena hari libur masih ke tempat-tempat wisata, ke tempat-tempat kuliner yang disukai? Sempatkah kita yang setiap hari tidak lepas dari gadget untuk update status, memamerkan apa yang dilakukan? Saya yakin kita tidak akan sempat dan tidak akan memikirkan itu. Sejak kita menerima kabar akan dijemput menghadap Allah nanti setelah zuhur, saya yakin Anda akan kembali ke masjid ini, akan banyak mengaji, akan banyak berzikir. Seandainya sholat itu ada, dia akan sholat terus sampai nanti zuhur. Keluarganya diajak semua, wasiat-wasiat baik disampaikan semua. Artinya apa? Artinya kita ini masih belum siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ini semuanya sudah kembali ke fitrah ya, menuntut ilmu, ingin masuk surga. Tapi kita belum siap Bapak Ibu untuk menghadap Allah. Ada pola hidup yang keliru menurut saya, yang harus kita perbaiki. Kita lakukan refleksi di bulan Syawal ini setelah Ramadan. Pola hidup kita masih keliru, karena itu tidak sinkron dengan cita-cita hidup kita, yang pada akhirnya kita ingin masuk surga itu. Jamaah yang berbahagia, kita boleh juga misalnya ya, membaca kisah seorang bernama Ibrahim At-Taimi, seorang ulama terkenal di zamannya. Ibrahim At-Taimi disebutkan dalam kitab Sifatus Sofwah ditulis oleh Ibnul Jauzi ya. Di dalam kitab itu beliau mengatakan seperti ini: mathaltu nafsi finnar. Ya. Mohon maaf saya ralat. Mathaltu nafsi fil jannah ya. Aku membayangkan diriku berada di surga. Akulu min at'amiha. Aku membayangkan memakan makanan-makanannya, yang pasti makanannya serba lezat, serba enak. Wa ashrabu min anhariha, dan aku membayangkan meminum
ya, air-air ya, dari sungai-sungainya yang dipastikan juga sangat menyegarkan, ya, sangat enak rasanya. Ya. Kemudian mathaltu nafsi finnar, kemudian aku membayangkan setelah itu berada di neraka. Kalau di neraka pasti ya menunya tidak sama dengan di surga. Apa yang di neraka itu? Aku makan min zakubiha, buah zakum, ya. Wa ashrabu min sodidiha, dan kemudian aku juga membayangkan meminum darah dan nanah penduduk neraka itu. Thumma qultu li nafsi, kemudian aku bertanya kepada diriku sendiri, katanya beliau, ayyu syai'in turidin, kamu itu ingin yang mana Ibrahim At-Taimi? Kamu ingin menikmati apa yang di sorga itu, atau kamu ingin menikmati apa yang di neraka itu? Apa jawabannya? Beliau mengatakan, uridu an uradda ila dunya fa'amalu salihah. Seandainya aku belum pantas untuk masuk surga, tapi aku juga tidak kuat untuk masuk neraka, maka aku akan memohon kepada Allah, uridu an uradda ila dunya, aku ingin dikembalikan kepada dunia. Fa'amalu salihah, kemudian aku ingin memperbanyak amal soleh. Tapi bisakah itu dilakukan? Kalau sudah masuk ke dunia akhirat, bisakah itu dikembalikan lagi ke dunia? Tidak bisa dikembalikan. Makanya kemudian dirinya sendiri mengatakan, anta, kamu wahai Ibrahim, fil ummiyati, kamu ini masih berada pada kondisi yang kamu inginkan. Kamu ini masih hidup. Kamu ini masih hidup seperti kita hidup sekarang. Fa'malis salihah, kemudian perbanyaklah amal soleh yang kamu inginkan itu. Jamaah yang berbahagia, nah kalau kita serius untuk melakukan refleksi, bahkan juga melakukan introspeksi diri, ya, saya kira menjadi penting ya, spirit yang disampaikan oleh Ibrahim At-Taimi ini juga dilakukan kepada kita, supaya pola hidup kita itu kembali ideal, seideal keyakinan kita, ya, yang dengan menuntut ilmu, dengan beribadah, mestinya kita itu sudah siap kapan saja untuk menghadap Allah, kapan saja untuk masuk surga itu. Apa saja yang harus dimuhasabah? Apa saja yang harus dimuhasabah? Saya sampaikan di forum itu, dan sebagainya mungkin pernah saya sampaikan di sini. Yang pertama, sesuai temanya, al-muhasabah fit ta'allum. Mau tidak kita itu memuhasabah cara belajar kita, mengaji kita? Apakah belajar dan mengaji kita itu sudah ideal? Atau jangan-jangan kita hanya mengandalkan mengaji itu kalau ada jadwal di sini saja, ya, hari Ahad, hari Senin, ya. Atau mungkin ada yang hanya mengandalkan mengaji kalau ada Jumatan saja, atau ada yang hanya mengandalkan mengaji kalau ada maulid saja. Setelah itu malas yang mau ikut pengajian. Jamaah yang berbahagia, ini pertanyaan yang harus dimuhasabah, karena mereka itu belajar setiap hari. Jangan-jangan mereka belajar hanya untuk dapat IP tinggi 3, sekian. Belajar kalau hanya mau ujian tengah semester, ujian akhir semester. Setelah itu mereka belajarnya malas, ya. Diajak ke perpus saja alasannya macam-macam, ya. Jamaah yang berbahagia, sama kita juga mungkin begitu, ya. Sudah dijadwal oleh takmirnya, ya, ada pengajian hari Ahad, hari Senin dan seterusnya, tapi kadang-kadang kan tidak semua kita punya semangat untuk mengaji, ya. Saya pernah mengatakan bahwa kalau mau jujur, kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih sering loh Bapak Ibu, daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Ini yang disampaikan oleh Imam Ahmad ketika ditanya
Imam Ahmad ini adalah murid kebanggaan, kesayangan Imam Syafi'i. Ketika ditanya lebih primer mana kebutuhan kita terhadap ilmu dengan kebutuhan kita terhadap makan dan minum, beliau mengatakan thalabul ilmi aula min thalabil kasabi. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada menuntut makan dan minum, kasab, mencari kasab itu. Bagaimana pembuktian secara ilmiahnya, Ustadz? Ya. Karena orang kampus kan suka yang ilmiah-ilmiah itu. Ya. Saya buktikan, sebagaimana saya pernah buktikan di sini. Sehari semalam kita makan dan minum itu berapa kali? Saya pernah menyampaikan beberapa kali di berbagai forum. Berapa kali? Kita makan dan minum itu berapa kali? Umumnya kan cuma 3 kali. Walaupun bapak ibu punya banyak beras, bertonton ada di gudangnya, karena dia mungkin bosnya beras, bertonton di gudangnya. Walaupun bapak ibu punya banyak makanan tersimpan di kulkas-kulkasnya, tapi makannya cuma 3 kali loh bapak ibu. Apalagi sudah sepuh, sudah dilarang makan ini, makan itu, iya kan? Sangat terbatas sekali makan dan minum kita. Walaupun kita punya banyak beras berton-ton di gudang, masa satu hari habis 1 ton? Kan enggak. Itu kebutuhan kita. Sekedar makan dan minum. Seandainya ada yang suka makan, paling nambahnya 2 kali. Ya sudah 5 kali saja, nggak apa-apa sudah. Tapi cuman segitu saja kan. Tapi kebutuhan kita terhadap ilmu itu banyak, itu sering loh Bapak Ibu. Cuman kita saja nggak sadar, nggak pernah menghitung diri. Saya juga pernah mengatakan di forum ini, kita bangun tidur tadi subuh, sebelum subuh, kita butuh apa coba? Paling tidak kita butuh ilmu tentang doa. Doa bangun tidur. Seperti cucu kita yang menghafalnya dengan baik. Sudah hafal kan semuanya? Jangan sampai setelah tidur, bangun tidur, lupa ilmu tentang doa itu. Kita kan tidak butuh sate, tidak butuh soto. Masa habis bangun tidur langsung mau makan soto sate? Kan enggak. Butuh ilmu kita itu. Setelah itu kemudian kita melangkahkan kaki ke kamar mandi. Kita butuh apa? Butuh lalapan? Butuh rawon? Kan tidak. Masa mau makan rawon dan lalapan di kamar mandi? Kan tidak. Butuh apa? Minimal butuh ilmu lagi tentang doa masuk kamar mandi. Setelah itu melangkahkan kaki menuju masjid ini, kita butuh apa? Butuh doa lagi. Masuk ke masjid melaksanakan ibadah sunnah, butuh apa? Butuh ilmu. Nggak ada di sini soto sate, nggak ada, kecuali nanti setelah ini mungkin ada. Jamaah yang berbahagia, 5 menit pertama bahkan 10 menit pertama kebutuhan kita itu bukan sate, bukan soto, bukan lalapan, tetapi ilmu loh Bapak Ibu. Inilah jawaban pembuktian dari apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad itu. Cuman kita kadang-kadang nggak sadar betapa kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih sering, lebih primer daripada sekedar makan dan minum. Oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan di forum itu, ayo kita muhasabah cara belajar kita sudah benar atau belum. Jangan cuma ingin dimudahkan langkahnya ke surga, sementara belajarnya cuman kalau mau UTS baru belajar, kalau baru UAS mau belajar lah coba, kalau maulid baru mau ngaji. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah itu sudah ada makanan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yang harus kita muhasabah, tidak apa-apa iklan Bapak ya, sudah ada makanan. Rezeki kita pada pagi hari ini. Yang harus kita muhasabah adalah akidah kita, keyakinan kita terhadap Allah itu harus benar Bapak Ibu, harus benar. Kenapa?
Karena akidah itu ibaratnya bangunan itu adalah pondasi. Pondasinya harus kuat. Karena di atas pondasi itu akan dibangun bangunan ibadah, bangunan muamalah. Pastikan akidah kita itu kuat, pondasi bangunannya harus kuat. Kenapa? Karena ibadah kita, akhlak kita, muamalah kita itu cerminan dari akidah kita itu. Tidak boleh akidah kita itu lemah. Rasulullah itu membangun akidah umatnya itu 13 tahun, Bapak Ibu. Beliau diangkat sebagai nabi usia 40. Beliau wafat di usia 63. 13 tahun beliau berdakwah di Makkah itu hanya ngurusin akidah. Kenapa? Itu pondasi. Karena semuanya nanti akan berangkat dari keyakinan yang benar tentang Allah. 13 tahun, sisanya 10 tahun di Madinah baru dia ngurusin ibadah, muamalah. Makanya harus dipastikan akidah kita itu kuat. Keyakinan terhadap Allah itu sudah benar, sehingga nanti bangunan yang lain juga benar. Saya akan buktikan secara ilmiah ya, bahwa ibadah kita, akhlak kita itu cerminan dari akidah kita. Kalau akidah kita benar, saya yakin ibadah kita akan benar, akhlak kita juga akan benar. Saya akan buktikan singkat. Satu contoh saja, nggak usah banyak-banyak. Misalnya, orang yang naik haji, mohon maaf kalau ada yang sudah naik haji di sini, itu kan pasti sudah berkecukupan, ya kan? Punya kemampuan lah lebih sehingga kemudian dia mampu menabung dan bisa naik haji. Umumnya seperti itu, walaupun ada ya yang kurang berkecukupan tapi ternyata mampu membuktikan dirinya bisa naik haji. Nah, orang naik haji itu ya, mestinya ya, pada saat yang sama karena dia hidup berkecukupan, mudah juga dia untuk melakukan amal soleh yang lain seperti bersedekah, berinfak dan seterusnya. Karena dia orang punya kan. Tapi masih loh ditemukan orang kaya itu bahkan bergelar haji itu yang masih, mohon maaf, masih pelit. Karena selalu mengatakan, misalnya ya, iya, minggu depan saya kan juga harus memikirkan apa yang mau dimakan. Bulan depan, tahun depan, semuanya dimanage dengan sangat baik. Dia hitung-hitungan kalau urusan berinfak, bersedekah, padahal uangnya banyak. Agak pelit, nggak seperti bapak ibu, walaupun uangnya pas-pasan tapi kan rajin. Setiap hari Jumat, setiap hari apa berinfak. Kalau dia nunggu momentum, ya, pada saat momentum orang rame-rame kayak kemarin bulan Ramadan baru berinfak, baru bersedekah. Karena hitung-hitungannya seperti itu. Dia itu tidak yakin bahwa Allah itu Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Dia tidak yakin bahwa kalau dia mampu menggunakan segala nikmat yang Allah berikan itu akan ditambahkan rezeki-rezekinya. Dia tidak punya keyakinan yang kuat tentang itu. Dikiranya semakin dia bersedekah, semakin dia berdharma, berinfak, dikiranya semakin berkurang hartanya itu. Bahkan berdasarkan ayat yang kita hafal dengan baik itu, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, bisa menggunakan segala nikmat yang Allah berikan dalam kebaikan-kebaikan, la azidannakum, pasti kami tambahkan rezeki-rezekinya itu. Dia tidak punya keyakinan yang kuat tentang itu. Makanya berpikirnya masih hitung-hitungan. Padahal tidak ada ceritanya orang berinfak, bersedekah itu miskin, nggak ada.
Coba diteliti, mana ada orang yang rajin bersedekah, berinfak kemudian miskin? Kan tidak ada itu ya. Mohon maaf ya kalau saya sampaikan ini, seperti bapak yang tadi yang rajin membawa makanan, setiap kali ada pengajian membawa makanan. Apakah itu mengurangi rezekinya? Tidak mengurangi. Buktinya apa? Buktinya setiap hari kemana-mana bawa makanan loh bapak. Kan tidak. Cuman kita itu kadang-kadang tidak mau memperhatikan yang begitu-begitu. Dengan memberi seperti ini, itu rutin loh, setiap hari keliling masjid kemana-mana, tidak berkurang. Masa kita kalah sama burung? Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda bahwa tawakal yang sempurna itu seperti tawakalnya seekor burung. Coba saksikan burung ini. Di pagi hari walaupun dia lapar, dia masih berkicau, bahagia dengan anak-anaknya, dengan keluarganya. Tidak pernah galau walaupun lapar. Burung itu keluar dari sarangnya dalam kondisi lapar, dia akan kembali ke sarangnya dalam kondisi kenyang, bahkan mampu memberikan makan anak-anaknya itu. Tidak perlu khawatir. Makanya kan kita nggak pernah lihat burung itu bawa kresek gitu, kan nggak pernah. Pernah nggak lihat burung bawa kresek bapak ibu? Pernah? Nggak pernah. Bawa kresek untuk minggu depan, bulan depan, seperti kita tadi manajemen, iya kan? 3 hari lagi bawa kresek itu modalnya. Yang bawa kresek itu kita. Kresek kita itu ada di BNI, ada di BRI, ada di Mandiri, ada di BCA. Untuk bulan depan, tahun depan, dan anak cucu kita sudah di manage semuanya. Jamaah yang berbahagia, makanya Rasulullah mengatakan la yajtami'ul imanu wasyuhu fi qalbil abdi. Tidak akan berkumpul antara iman dan pelit itu pada hati seorang hamba. Artinya apa? Antara keyakinan, antara iman ya dengan akhlak dan amal perbuatan itu ya, itu sinkron Bapak Ibu. Iman yang baik itu tidak akan menimbulkan rasa pelit. Iman yang baik itu akan menjadikan orang semakin dermawan. Ya, seperti kemarin anak-anak kita itu, anak SD Muhammadiyah itu, setiap subuh kita ajarin berinfak. Ada gerakan infak subuh, dikasih celengan. Jadi anak-anak SD kita itu dikasih celengan sama guru-gurunya, kerjasama dengan Lazismu. Diajarin setiap subuh, dibiasakan, dibangun budayanya supaya senang berinfak. Mulai dari kecil sudah dibiasakan. Mereka senang sekali menyisihkan sangunya yang 5.000 itu, 1.000, 2.000 ya, dimasukkan ke celengan. Kalau lihat temennya 2.000, dia nggak mau kalah, naruh juga 2.000, bahkan ada yang naruh 3.000. Setiap hari loh dibiasakan. Bayangkan kalau itu dilakukan bertahun-tahun, apakah tidak terbangun budaya senang bersedekah itu? Masa kita kalah sama cucu kita itu? Jamaah yang berbahagia, ini muhasabah dalam masalah akidah. Kemudian yang kedua, kita perlu muhasabah ibadah kita. Ibadah kita ini sudah benar atau belum? Saya kasih contoh ibadah wajib saja, nggak usah ibadah yang sunnah-sunnah dulu. Ibadah wajib kita yang sholat 5 waktu itu sudah benar atau belum? Sudah khusyuk atau belum? Sudah berapa ribu kali sholat wajib kita lakukan itu? Sehari semalam 5 kali. Kalikan 1 tahun. 1 tahun berapa kali? 1 tahun berapa hari Bapak Ibu? 360 hari. Kalikan coba. 5 kali kali 360 itu berapa jumlahnya? Berapa ribu? Berapa Ustaz? Banyak, ribuan coba. Itu 1 tahun loh, ribuan loh Bapak. Kalikan umur kita yang 60 tahun, berapa ribu?
Berapa ribu ibadah wajib, baru wajibnya ya, belum sunnahnya, yang sudah kita lakukan. Pertanyaannya, kenapa kita tidak siap menghadap Allah? Bukankah sudah ribuan ibadah yang kita lakukan? Apa yang keliru dari kita itu? Sudah ribuan loh. Tapi ketika ditanya, Anda siap untuk menghadap Allah? Belum siap. Coba. Berarti ada yang keliru, Bapak Ibu. Jamaah yang berbahagia, perlu kita koreksi ibadah kita. Kita singkat. Yang ketiga, yang terakhir adalah akhlak kita. Akhlak kita sudah baik atau belum? Minimal akhlak kita kepada orang-orang yang kita sayangi, kepada orang tua kita yang masih punya orang tua, kepada istri kita yang masih punya istri, kepada suaminya juga. Sudahkah kita menunjukkan akhlak terbaik kita kepada orang-orang yang kita sayangi? Ya, nggak usah saya kasih contoh kepada akhlak kepada orang lain, kepada orang terdekat saja karena waktunya terbatas. Sudah atau belum? Rasulullah pernah ditanya, man ahaqqun nas min husni sahabati. Siapa di antara manusia yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan terbaik ya Rasulullah? Atau dalam bahasa yang lain, siapa di antara manusia yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak terbaik ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Ummuk, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Saya minta waktunya sebentar ya. Ibu. Siapa lagi ya Rasulullah? Baru ayah. Sudahkah kita menunjukkan akhlak terbaik kepada ibu kita, kepada ayah kita? Tidak perlu kepada orang lain. Atau sebaliknya, kita jangan-jangan lebih mengutamakan akhlak terbaik untuk orang lain. Ya. Mereka yang sekarang lagi meniti karir di birokrasi, jangan-jangan akhlak kita hanya menunjukkan yang terbaik untuk atasannya, supaya dapat promosi jabatan misalnya, ya kan? Kan banyak itu orang yang baik-baikan di depan atasannya supaya dekat ya, sehingga nanti mudah dia untuk naik jabatan. Kan ada yang begitu. Menunjukkan akhlak terbaik ditunjukkan kepada atasan. Bagaimana dengan akhlak terbaik kita yang mestinya kita berikan kepada ibu, kepada ibu, kepada ibu? Saya pernah kan mengasih contoh di sini itu. Dalam kasus yang sama kita nggak sama perlakuan kita. Kepada orang yang kita anggap penting, ya, misalnya nanti setelah ini pulang ke rumahnya ada tamu penting, besan itu kan penting. Ya. Sementara kita belum siap makanan dan minuman, belum siap, masih pagi kita belum siap masak. Apa yang dilakukan? Kita beli, karena sudah banyak yang jualan di depan itu. Beli nasi, beli gorengan, beli jajan, ya kan? Karena untuk menunjukkan akhlak terbaik kepada besannya, orang penting loh ini, ya kan? Apalagi besannya dari keluarga pejabat misalnya, ya kan? Yang kita bangga-banggakan. Oke, kita beli saja, dibungkus plastik kan? Kalau beli makanan dibungkus apa? Dibungkus plastik. Nyampe di rumahnya, apa kemudian kita kasih dengan plastiknya? Enggak kan? Enggak Ustadz. Orang penting, apalagi beliaunya ini pejabat, kepala dinas, masa mau dikasih dengan kreseknya? Ya harus cari tempat yang bagus, piring yang bagus. Kalau perlu piring yang digunakan setahun 2 kali itu dikeluarkan. Ya. Pakai talamnya juga yang bagus. Siapkan kopi, susu. Anaknya yang cantik disuruh untuk menyajikannya dengan sopan, ya kan? Itu akhlak terbaik kita kepada orang yang kita anggap penting, besan. Sekarang bandingkan akhlak kita kepada ibu kita. Kalau misalnya nanti ibu kita tiba-tiba datang ke rumah kita karena 1 minggu kita nggak menjenguk, karena alasannya sibuk kan pejabat. Nggak sempat untuk menjenguk ibunya yang sudah sepuh. Kemudian ibunya mengalah karena sangat rindu, kerong. Datang dia pagi ini di rumah kita. Sama, kita nggak siap apa-apa. Belum masak. Apa yang kita lakukan?
Ya sudah Ustadz, kita beli juga dah. Kan banyak makanan itu. Oke, kita beli juga. Beli nasi pecel, beli gorengan, dibungkus apa? Dibungkus kresek. Pertanyaannya adalah, siapa di antara kita yang hadir pada pagi hari ini yang pernah memberikan makanan itu dengan kresek-kreseknya kepada ibunya? Ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Saya yakin kita pernah melakukan itu. Dikasihkan dengan kreseknya. Alasannya apa? Tikel na Ustaz reng delem. Cok misalnya beda karena nyaman langsung hibo paleman. Iya kan? Dengan mudahnya kita mengatakan seperti itu. Itu ala kita kepada ibu. Dalam kasus yang sama, akhlak kita tidak sama. Iya kan? Jamaah yang berbahagia, ini perlu kita evaluasi. Mumpung kita ini masih merasa berada pada kondisi yang fitrah. Ilmu kita pada pagi hari ini ayo kita amalkan supaya dimudahkan langkah kita menuju surga. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.